semuanya. Marhaban ya Ramadan. Selamat bertemu lagi di bulan yang penuh barokah ini. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikuatkan untuk memberikan ibadah terbaik di bulan yang suci ini. Dan untuk mendukung suasana Ramadan dan bulannya orang muslim ini, aku udah menyiapkan beberapa buku yang mengandung nilai-nilai spiritual dan insya Allah bisa meningkatkan spirit kita dalam beribadah. Buku yang akan aku bahas hari ini yaitu sebuah buku yang ditulis oleh seorang Habib milenial. Beberapa kontennya ini menarik perhatian aku dan aku udah menonton beberapa di antaranya bersama dengan narasumber-narasumber yang sebenarnya karakternya ini bertolak belakang dengan dirinya. Pembawaannya ini menarik banget dan sangat relate buat anak-anak milenial yang butuh semangat untuk mengupgrade nilai-nilai keislamannya. Nah, ini adalah bukunya Tuhan Ada di Hatimu, karyanya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Pada bab awal dalam buku ini dibuka dengan fakta menarik dengan kejadian yang kita alami sejak tahun kemarin, di mana pandemi COVID-19 ini menjamur di permukaan bumi, di mana orang-orang dilarang beraktivitas dalam berkerumunan, baik itu tujuannya untuk hiburan maupun dalam beribadah. Bayangin sebagaimana umat manusia, umat Islam yang ingin beribadah ke tanah suci, tapi kita tidak diperbolehkan dalam sekian waktu. Bahkan ibadah haji pun ditiadakan dalam tahun 2020 kemarin. Ini benar-benar sesuatu hal yang baru karena sejak Ka'bah itu didirikan belum ada kejadian seperti ini. Dalam buku ini diberikan paparan hikmahnya, di mana mungkin di antara kita semua ada yang belum kepikiran dengan hikmah ini, yaitu adalah di mana Allah ingin memiliki waktu khusus dengan penjaga atau petugas kebersihan di sekitar Ka'bah atau Makkah. Maka lewat pandemi ini kita semua diuji, dan mereka yang menjadi petugas kebersihan di sekeliling Masjidil Haram itu dapat privilege untuk beribadah dengan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Lewat cerita tadi ditarik juga dengan kisah di mana kejadian di zaman Nabi, di mana ada petugas kebersihan yang bernama Mahjan memiliki privilege khusus di mata Rasulullah SAW. Waktu itu Mahjan mengalami sakit sampai Rasulullah berpesan pada sahabatnya untuk dikasih tahu kabar terbarunya Mahjan selama menderita penyakit itu. Dan ternyata qadarullah Mahjan meninggal ketika Nabi sedang tidur. Para sahabat pun menyolatkan dan tidak tega untuk membangunkan istirahatnya Nabi. Begitu Nabi bangun dan dikabarkan dengan kondisi seperti itu, Nabi pun menegur sahabat-sahabatnya dan langsung mengunjungi rumah dukanya Mahjan dan melakukan sholat jenazah di sana. Dari sini kita bisa tahu bahwa bagaimana Nabi itu memuliakan orang yang mungkin kelihatannya kecil di mata orang lain, namun begitu besar maknanya ketika dia menjadi petugas kebersihan di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Lewat cerita ini kita disadarkan pada satu hal, apakah jika kita di lockdown untuk tidak bisa datang ke tanah suci, apakah itu berarti orang Islam ini tidak bisa untuk beribadah dan berkurang nilai pahala dalam ibadahnya? Ternyata bukan begitu teman-teman. Di buku ini kita disadarkan bahwa Tuhan atau Allah Ta'ala itu bukan sifatnya sebagai makhluk di mana hanya wujud di satu tempat, melainkan kita disadarkan bahwa kehadirannya ada di hati kita, dan itu bisa menjadi pegangan kita ketika kita beribadah. Sebagaimana yang terjadi di kebanyakan orang-orang itu beribadah tanpa menghadirkan Tuhan dalam hatinya, sehingga ibadahnya itu menjadi sia-sia, hanya untuk formalitas dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tamparan keras buat aku dan menjadi tamparan keras mungkin bagi orang-orang yang mengalami imannya naik turun dalam berbagai macam fase kehidupan. Nah, berkaitan dengan fenomena hijrah, ini menarik banget teman-teman, karena di buku ini dibahas juga di bab selanjutnya. Di sini kita dijelaskan bahwa yang namanya hijrah itu bukan titik, melainkan koma, yang mana hijrah itu terus menerus. Kita tetap harus belajar dan kita jangan sampai merasa puas dalam satu titik. Karena pada dasarnya ajaran Islam itu luas dan berlapis-lapis. Sebagaimana yang tertera di sini bahwa yang namanya kita mempelajari Al-Quran itu
nggak ada habisnya. Bayangin Al-Quran yang mungkin tebalnya nggak seberapa, ternyata waktu dikaji nggak ada habisnya, bahkan mungkin sampai kita menutup mata. Dan ini yang dimaksud dengan hijrah, dimana kita membawa diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Hijrah dari perbuatan yang mengandung kemaksiatan menjadi hamba Allah yang lebih taat dari waktu ke waktu. Memang ini ujiannya memakan waktu, dan ujian ini nggak bisa singkat, karena di tengah jalan pasti kita menemukan cobaan-cobaan lain yang menggoyahkan iman kita. Nah, berkaitan dengan fenomena hijrah belakangan, di mana orang-orang yang menggeluti agama Islam menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan, di mana orang-orang Islam gampang menghakimi, gampang judging. Bahkan setelah hijrah ada beberapa di antara mereka yang menjadi tidak ramah dan tidak senyum kepada sesama. Ini yang menjadi sebuah ironi, di mana sebenarnya ajaran Islam ini mengandung rahmah, yaitu kasih sayang. Dan ini ironis sekali, di mana bertentangan dengan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ini mengedepankan kasih sayang, cinta, dan mana akhlak Rasulullah ini menjadi tolak ukur untuk dicontoh semua umat manusia, karena akhlaknya itu adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, ini yang menjadi motivasi kita sebagai umat Islam untuk tetap berada di jalan akhlaknya Rasulullah, yaitu akhlaknya Al-Quran. Yang menariknya, dalam buku ini juga kita dikasih tahu tentang beberapa hal yang mungkin sering banget jadi perdebatan di antara umat muslim, yaitu bagaimana kita berdakwah di media film misalnya, atau sebenarnya musik ini haram atau halal. Ini sering banget jadi perdebatan yang gak usai-usai, meskipun udah sering dijawab oleh para pemuka agama tentang pendapat-pendapat yang mereka kaji dalam kitab-kitab. Lalu dengan asyiknya dalam buku ini dijelaskan bahwa sebagaimana umat Islam itu sebenarnya slow. Nah, dari situ sebagai umat Islam kita bisa mengkaji diri kita, sebenarnya kenapa sih kita sesaklek itu, sedangkan Rasulullah nggak kayak gitu. Jadi setelah membaca penjelasan-penjelasan di sini, kita dapat pengetahuan bahwa ajaran Islam itu sebenarnya menenteramkan, menenangkan, atau memberi kebahagiaan sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Hal menarik lainnya adalah tentang perang. Kebayang gak sih teman-teman ketika kita membaca sejarah dan identik dengan peperangan yang berkaitan dengan sejarah Islam? Seolah-olah Islam itu agamanya perang terus, padahal di sini ada fakta di mana dari sepanjang umur Rasulullah selama hidup hanya 1% diantaranya digunakan untuk berperang. Tapi sayangnya yang digembor-gemborkan adalah 1%-nya ini. Sedangkan 99% yang bercerita tentang kasih sayang, rahmat, tidak membludak dengan cerita perangnya. Seolah-olah Islam ini dikit-dikit berperang. Pokoknya kalau misalnya ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, berperang. Padahal nabi-nabi ini nggak ada yang berperang kecuali dapat titah dari Allah, dapat wahyu bahwa ini harus diperangi. Kalau enggak ya udah enggak gitu. Nah, karena cerita tentang peperangan ini begitu digembor-gemborkan, di blow up, seolah-olah Islam ini hanya mengurusi hal yang halal dan yang haram, atau menghukumi orang atas aktivitas tertentu. Padahal Islam ini adalah agama cinta. Dan ini yang perlu dikaji bahkan oleh orang Islamnya sendiri, bahwa Islam itu ada dalam dirinya dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Menurut aku buku ini menarik banget ya, karena selain tipis, jadi orang-orang bacanya juga bisa dalam waktu singkat dan gak memakan banyak waktu. Ini pengemasannya menarik, covernya juga lucu. Terus dalam beberapa halamannya ini ada warna biru dan terselip quotes-quotes di beberapa babnya, atau mungkin di setiap bab itu ada quotesnya yang bisa jadi pegangan buat kita. Terus juga dalam buku yang tipis ini, pembawaannya seperti kita membaca sebuah ceramah. Biasanya kan kita mendengar ceramah ya, tapi ini kita membaca ceramah di mana di sana juga ada sejarahnya, ada dalil-dalil dari hadis ataupun Quran, dan kita bisa memetik hikmah dari paparan dan uraian yang begitu runut dan jelas. Jadi gaya bahasanya pun gak rumit, jadi mudah banget bisa dipahami oleh orang-orang yang awam yang ingin mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih mudah, namun bisa menenteramkan hati ketika membacanya. Sebagaimana dalam buku ini dijelaskan, ketika kita menemukan guru agama yang dikit-dikit membakar diri kita,
membuat emosi kita terbakar, lebih baik kita tinggalkan guru agama tersebut dan carilah guru agama yang menenteramkan hati dan penjelasannya itu bisa mencerminkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang. Oh ya, buat teman-teman yang merasa ingin lebih diyakinkan, di blurbnya ini ada beberapa endorsement dari orang-orang yang memiliki peran penting di masyarakat. Yang pertama adalah Sadia Ma'ruf, yaitu stand up komedian. Kalian bisa lihat kontennya di sini juga, dia mengendorse buku ini. Lalu ada Mbak Kalis Mardiasi, seorang penulis buku dan aktivis perempuan. Lalu juga bahkan ada Pendeta Yeri Patinasarani yang memberikan endorsement untuk membaca buku ini. Jadi buat kalian yang tertarik buku ini, silakan datangi toko buku terdekat atau kunjungi marketplace barangkali kalian yang ingin mencari diskonan atau gratis ongkir. Insya Allah buku ini bisa membangkitkan semangat Ramadan kita dalam beribadah, serta lebih menenteramkan hati kita dalam bermuamalah di antara manusia. Jadi kita dapat sudut pandang baru gimana sebagai umat Islam kita bertoleransi, lalu bagaimana menjalin hubungan di antara umat manusia agar terciptanya kasih sayang sebagaimana akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sekian dari aku, ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.